Halo semuanya, di video kali ini kami kelompok 10 akan membahas mengenai buku yang berjudul Essential of Econometrics. Langsung simak yuk penjabarannya berikut ini. Nah, pada bab 10 ini berisi materi mengenai autokorelasi dan apa saja yang dapat terjadi jika standar kesalahan itu dikorelasikan. Di sini kita membahas mengenai penyimpangan dari asumsi classical linear regression model. Nah, apa sih asumsi CLRM itu? Jadi CLRM ini adalah asumsi model regresi linear klasik. Asumsi ini diperlukan dalam analisis regresi linear dengan OLS atau ordinary least square. Nah, perlu kita ketahui bahwa model regresi haruslah linear, meskipun bisa saja sebenarnya variabel terikat atau Y dengan variabel bebasnya atau X ini tidak linear. Istilah autokorelasi ini dapat diartikan sebagai korelasi antar anggota dan juga sebagai salah satu pelanggaran asumsi dalam regresi linear berganda. Lalu apa sih dampaknya bagi regresi? Nah, jika terjadi autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan di luar nalar. Dan autokorelasi ini umumnya terjadi pada data time series karena data ini terikat dari waktu ke waktu. Beda halnya dengan data cross-section yang tidak terikat oleh waktu melainkan terikat pada ruang. Dalam konteks regresi, CLRM berasumsi bahwa korelasi tersebut tidak ada dalam gangguan UI. Secara simbolis, tidak ada autokorelasi. Artinya, nilai yang diharapkan dari hasil kali dua suku kesalahan yang berbeda, UI dan UJ, adalah 0 derajat. Dalam bahasa Inggris yang sederhana, asumsi ini berarti bahwa istilah gangguan yang berkaitan dengan pengamatan apapun tidak terkait atau dipengaruhi oleh istilah gangguan yang berkaitan dengan pengamatan lainnya. Mengapa autokorelasi terjadi? Ada beberapa alasan terjadinya autokorelasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kelembaman. Ciri yang membedakan sebagian besar deret waktu ekonomi adalah kelembaman atau kelesuan. Seperti diketahui, deret waktu seperti produk domestik bruto atau PDB, produksi lapangan kerja, jumlah uang beredar, dan indeks harga menunjukkan siklus bisnis atau fluktuasi aktivitas ekonomi yang berulang dan berkelanjutan. Mulai dari di titik terendah resesi, ketika pemulihan ekonomi dimulai, sebagian besar periode ini mulai bergerak naik. Dalam kenaikan ini, nilai suatu deret pada suatu titik masuk waktu lebih besar dari nilai sebelumnya. Dengan demikian, ada momentum yang dibangun rangkaian waktu ini dan kenaikannya terus berlanjut hingga sesuatu terjadi, misalnya kenaikan pajak atau suku bunga, atau keduanya untuk memperlambatnya. 2. Kesalahan spesifikasi model. Terkadang pola autokorelasi terjadi bukan karena observasi berturut-turut berkorelasi, tetapi karena model regresi tidak ditentukan secara benar. Kesalahan spesifikasi suatu model yang kami maksud adalah beberapa variabel penting yang harus disertakan dalam model tidak disertakan, atau ini merupakan kasus under spesifikasi, atau model tersebut memiliki bentuk fungsional yang salah atau linear invariable dipasang, sedangkan model linear seharusnya dipasang. Jika demikian terjadi kesalahan spesifikasi model, maka sisa dari model yang salah akan menunjukkan pola yang sistematis. Ketiga di sini fenomena jaring laba-laba. Pasokan banyak komoditas pertanian mencerminkan apa yang disebut sarang laba-laba, fenomena di mana pasokan bereaksi terhadap harga dengan jeda satu periode waktu karena keputusan pasokan memerlukan waktu untuk diterapkan. Dengan demikian, pada awal tahun ini penanaman tanaman petani dipengaruhi oleh harga yang berlaku tahun lalu, sehingga fungsi penawarannya, misalkan pada akhir periode atau T, harga atau PT ternyata lebih rendah. Oleh karena itu periode atau T plus tambah 1, petani memutuskan untuk memproduksi lebih sedikit dibandingkan pada periode T. Dalam analisis empiris, data mentah seringkali diurutkan dalam proses yang mengacu sebagai manipulasi data. Misalnya dalam regresi deret waktu yang melibatkan terulanan data. Data tersebut seringkali diambil dari data bulanan yang hanya dengan menambahkan 3 pengamatan bulanan dan membagi jumlahnya dengan 3. Rata-rata ini dikenal dengan kelencaran data dengan meredam fluktuasi data bulanan. Oleh karena itu, grafik yang menggambarkan data terulanan
tersebut terlihat jauh lebih mulus dibandingkan data bulanan. Dan kelancaran ini dengan sendirinya dapat menghasilkan pola yang sistematis dalam gangguan sehingga menimbulkan autokorelasi. Konsekuensi autokorelasi. Yang pertama ialah penduga terkecil masih linear dan tidak bias. Kedua, penduga kuadrat terkecil ataupun ordinarily square kurang efisien, artinya mereka tidak memiliki varian minimum dibandingkan dengan prosedur yang memperhatikan autokorelasi. Yang ketiga, estimasi varians penduga Wallace bersifat bias. Keempat, uji T dan uji F yang biasa dilakukan umumnya tidak dapat diandalkan. Yang kelima, rumus yang biasa digunakan untuk menghitung variance error yaitu jumlah kuadrat ataupun derajat kebebasan merupakan penduga yang bias dari yang benar, dan dalam kasus ada kemungkinan untuk meremehkan yang terakhir. Dan yang terakhir ialah variance yang dihitung secara konvensional dan kesalahan standar perkiraan mungkin juga tidak efisien. Metode grafis. Sekarang ada berbagai cara untuk memeriksa autokorelasi seperti metode grafis. Kita dapat membuatnya terhadap waktu seperti yang ditunjukkan pada gambar 10x3 yang menggambarkan korelasi yang diperoleh dari regresi. Plot ini disebut plot urutan waktu. Gambar 10x3 yang seperti di samping slide tersebut menggambarkan residu yang diperoleh dari regresi 10,4 dan ditampilkan di tab kebetulan. Plot seperti ini disebut plot urutan waktu. Pada gambar 10x3 di samping slide menunjukkan bahwa residu ET tidak dapat terdistribusi secara acak. Metode Darwin-Watson test ini biasa digunakan dalam statistik untuk menilai independensi observasi pada data dari waktu atau data panjang. Seperti gambar samping ini terdapat rumus Darwin-Watson. Rumus uji DW ialah DW sama dengan sigma buka kurung E kurang E T kurang 1 kuadrat per sigma E T kuadrat. Keterangannya DW itu nilai Darwin-Watson test, E itu nilai residual, ET kurang 1 itu nilai residual satu periode sebelumnya. Metode Nieuwe-West atau NW, alih-alih mentransformasikan variabel untuk mengoreksi autokorelasi, Nieuwe-West telah mengembangkan prosedur untuk menghitung kesalahan terbesar OLS yang memperbaiki autokorelasi. Meskipun kita tidak akan membahas secara matematis tes ini, disebutkan bahwa sebenarnya tes ini hanya valid pada sampel yang besar, yang merupakan sampel besar ini merupakan masalah yang spesifik. Sekian penjabaran materi dari kelompok 10 untuk bab 10 yang berjudul autokorelasi.